Kita diperintahkan bunuh cicak, bunuh. Apa fungsinya? Gak usah takut fungsi. Nah, tunggu dulu. Ada anjuran begini, oh tunggu dulu. Ini masuk di akal enggak ini? Ini logis enggak ini? Kalau logis, ada hikmahnya, ada manfaatnya, saya lakukan, kalau tidak, tidak. Nah, ini bukan Islam, ini liberal. Wah, ayo Pak, anu ae lek ngono golek cecek ae rek. Iku loro wisan iku niku. 200 iku wisan iku, ha? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau tanya di luar pembahasan. Kalau kita bunuh cicak kan dapat pahala. Tapi kalau saya ternak cicak, terus saya bunuh. Bunuh semua. Apakah akan dapat pahala banyak? Aduh, nah. Jadi gini ya, ini masalahnya agak panjang ini. Cicak itu, ini saya juga pernah dapat pertanyaan begini. Beb, di dalam Islam itu kok kejam ya? Sadis ya? Apa fungsinya? Buat apa kok sampai dianjurkan membunuh cicak? Kan kesian, cicak itu butuh hidup, butuh makan. Kok Islam malah justru mengatakan, menganjurkan orang bunuh cicak, penganutnya bunuh cicak. Bahkan ada dalam sebuah hadis sahih. Hadisnya sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayat, oh bukan, iya, dari Abu Hurairah. Orang yang bunuh cicak dengan 1 kali pukulan langsung mati, dia dapat pahala 100 kebaikan. 2 kali baru mati, dia dapat setengahnya. 3 kali baru mati, dia dapat lagi lebih sedikit. Tuh. Waduh, ayo tak anu ae lek ngono golek cecek ae rek. Iku loro wisan iku niku. 200 iku wisan iku, ha? 200. Lek kene ana 10 1000 wisan. Hah? Oh, Islam ini kok begini, begini loh, gini. Belajar Islam itu yang total. Jangan setengah-setengah. Ya, kalau enggak tahu, tanya dulu, jangan kemudian menjustifikasi. Menghukumi Islam, wah Islam itu agama radikal. Contoh kecil saja, kepada hewan aja mereka sadis. Saya mau kadang-kadang pertanyaan ini bingung. Loh nyamuk itu loh orang biasa kok tepok-tepok nyamuk dipateni kok enggak dibilang sadis tuh loh. Gini ya, gini, pelan-pelan. Islam menganjurkan untuk membunuh cicak. Ya, itu memang benar. Dalilnya sahih. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah SAW pernah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan begini, amara Rasulullah SAW biqatlil waza'i, membunuh cicak. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah menganjurkan membunuh cicak. Wasamma bil fusaiqah. Rasulullah memberi nama cicak itu dengan binatang kecil yang fasik. Lihat, pelan-pelan. Kenapa itu bisa terjadi? Gini ya, Islam, agama Islam itu apa sih? Islam artinya apa sih? Aslama yuslimu islaman. Pasrah. Anjuran dari Allah, larangan dari Allah. Jika itu datang, langkah pertama bagi umat Islam, memeluk agama Islam, apa langkah yang pertama? Ikuti, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Pasrah total. Itu langkah pertama. Langkah pertamanya bukan apa? Bukan cari hikmahnya. Tunggu dulu. Ada anjuran begini, oh tunggu dulu. Ini masuk di akal enggak ini? Ini logis enggak ini? Kalau logis, ada hikmahnya, ada manfaatnya, saya lakukan, kalau tidak, tidak. Nah, ini bukan Islam, ini liberal. Itu dulu yang kita harus pahami. Islam, pasrah. Anjuran begini, lakukan. Larangan begini, tinggalkan. Itu Islam. Sekalipun memang ya, Allah tidak pernah menciptakan satu makhluk, satu hamba, membuat aturan ini, aturan itu, larangan ini, larangan itu yang sia-sia. Pasti semuanya punya hikmahnya sendiri-sendiri. Itu pasti. Afahasibtum, kata di surat Al-Mu'minun. Afahasibtum annana khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa Allah menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan kalian ini sia-sia? Semua ada hikmahnya kok.
Tapi bukan itu yang harus kita cari. Mau ada hikmahnya, mau tidak, lakukan. Itu yang pertama tuh. Kita diperintahkan bunuh cicak, bunuh. Apa fungsinya? Gak usah takut fungsi. Itu yang pertama. Sekalipun memang Allah memiliki hikmah tersendiri dalam kenapa kok harus membunuh cicak. Yang pertama apa hikmahnya? Ya, satu. Ceritanya Nabi Ibrahim yang ketika Namrud, ayo kumpulkan batu-batu kayu-kayu, bakar Ibrahim. Ketika dibakar, dalam riwayat-riwayat itu dikatakan bahwa semua binatang melata itu berbondong-bondong berusaha memadamkan api, bawa air, semut bawa air, burung pipit bawa air untuk memadamkan apa? Api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi yang namanya burung pipit, burung bawa air, sak piro sih? Percuma. Ada dalam riwayat itu sebagian hewan tuh menertawakan burung dan semut yang kemudian memadamkan apinya itu, Namrud itu kemudian dengan air yang mereka bawa. Sak piro mut. Sing mbok gowo percuma gak kira mati. Apa jawaban mereka yang berusaha memadamkan apinya Nabi Ibrahim? Hewan-hewan itu mengatakan, paling tidak kami ikut andil di dalam melawan kezaliman. Memang kami sadar apa yang kami lakukan ini tidak membuahkan hasil, tidak bisa memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Tapi paling tidak kami ikut andil di dalam melawan kezaliman. Kami ikut andil di dalam membela kebenaran. Ketika Allah tanya nanti, apa andilmu di dalam menyelamatkan Nabi Ibrahim? Saya ikut andil bawa air ya Allah, katanya burung. Airnya sak berapa? Sak menit ya Allah. Mati apinya? Enggak ya Allah. Artinya Allah tidak pernah bertanya bagaimana hasil yang kau lakukan. Tapi Allah bertanya, apakah kau melakukan? Paham tuh? Allah tidak bertanya bagaimana hasil perjuanganmu, tapi Allah selalu bertanya, apakah kau berjuang? Paham tuh? Itu yang pertama. Jadi gini, kenapa kok cicak kemudian dikatakan oleh Rasulullah fusayqah, binatang kecil yang fasik? Bukan karena Rasulullah itu dendam kepada cicak sampai anak turunnya sing gak duwe dosa ngene kon mateni. Bukan berarti kemudian Namrud kalau punya anak turun sampai sekarang, ini ada orang, ini nasabnya nyambung ke Namrud. Ini. Oh ini patah ini. Podo bek cecek ini. Wong cecek ikon mata ini anak putuni Namrud. Bukan begitu. Bukan. Abu Jahal, siapa tahu orang-orang Arab itu nasabnya ada yang masih bersambung kepada Abu Jahal. Lantas apakah kita, anak putuni Abu Jahal, patah ini. Dulu menyiksa Rasulullah. Bukan. Dengan dalil, semut aja disuruh pateni kok karena anak cucunya, mbah-mbahnya dulu kelakuannya begitu, membantu Namrud. Bukan begitu. Itu Rasulullah mengambil sebuah pelajaran penting. Ada filosofi yang dalam. Kenapa Rasulullah mengatakan cicak harus dibunuh, kemudian ini binatang kecil yang fasik? Karena agar supaya umatnya ini mengambil pelajaran. Lah kalau cicak yang kemudian dia ikut andil, cicak yang tidak berakal, ikut andil di dalam membela kezaliman dan melawan kebenaran itu, kemudian dikecam, apalagi manusia yang diberikan akal. Yang diberikan akal untuk berpikir, lalu lantas dia membela kebatilan. Itu poinnya di situ. Penekanannya Rasulullah di situ, bukan dendam kepada cicak. Enggak, bukan begitu. Yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, ternyata setelah sedemikian rupa berkembangnya medis, ditemukan ternyata cicak ini memiliki bakteri-bakteri yang berbahaya. Cicak itu punya bakteri yang menyebabkan manusia terkena penyakit namanya kusta. Cicak itu ternyata kotorannya bisa membahayakan perut, lambung, diare.
Makanya hati-hati. Cicak itu biasanya dia ada di mana? Di dinding kan. Cicak-cicak di dinding. Tidak ada cicak-cicak di sawah, tidak ada. Cicak-cicak di dinding. Dinding mana? Dinding rumah. Nah, di atas-atas ini. Lah, kotoran cicak itu rawan, rentan sekali jatuh ke bawah. Itu loh hikmahnya di situ. Cicak ini rawan, cicak ini ternyata memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Setelah diteliti di dalam bidang medis itu memang begitu. Jadi selesailah masalah. Kenapa kok Islam menganjurkan terbukti memiliki mudarat? Rungokno. Cicak itu kan memang betul dianjurkan untuk membunuh cicak. Bukan berarti terus ternak kayak gini. Orang mensucikan najis itu, itu kan dapat pahala. Tapi bukan berarti kalian nanti pulang ke rumah, ambil baju di kamar semua, terus ke kandang sapi dioles-oles kotoran sapi semua, terus habis itu bawa pulang dicuci biar dapat pahalanya mencuci najis. Bukan begitu. Sekali lagi, Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kekejaman, kekejian, kesadisan, tidak pernah. Yang diperintahkan untuk dibunuh itu diantaranya juga selain cicak, kalajengking, karena membahayakan. Ular, karena membahayakan. Yang dibunuh itu yang membahayakan. Wah, Islam ini radikal, cicak gak duwe dosa, gak duwe apa. Malah katanya kalau bunuh dapat 100 pahala, 100 kebaikan. Ini doktrin-doktrin ekstremis. Enggak, bukan begitu. Ini orang enggak belajar ini. Kalau orang belajar enggak begitu. Makanya kenapa kok Rasulullah SAW, lihat, kenapa kok Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan, ini riwayatnya sahih, riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari kalau tidak salah Muslim. Siapa orang yang memukul cicak kemudian mati, dia dapat 1 kali pukulan, dia dapat 100 kebaikan. Kalau 2 kali pukulan, lebih sedikit dari 100. Bisa dapat 70, bisa dapat 50. Tidak seperti pahalanya, tidak sebesar memukul 1 kali kemudian mati. Kenapa? Karena kalau langsung mati, itu kan tidak menyiksa si cicak. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, itu diajarkan dalam agama, bunuhlah dengan sebaik mungkin caranya. Oh iya. Jadi kalau membunuh, coba Islam, lihat Islam. Kalau di dalam hukum udhiyah itu, ketika orang menyembelih, tidak boleh menyembelih kemudian pisaunya diperlihatkan kepada teman si kambing ini yang dapat melihat temannya disembelih. Tidak boleh itu. Kok dijejer na wedhus ini gini. Gila, dolan kancamu iki lho. Ayo, melayu kok. Iku kejem zalim. Islam bahkan sedetail itu dianjurkan, diajarkan begitu. Ojo ketokno, ladingmu ojo diketokno. Bawa dia ke ruangan mana, kemudian sembelih dengan cepat. Bahkan ajarannya apa? Sembelihnya tuh harus betul-betul tajam pisaunya, tidak boleh tumpul. Ngongkek. Loro kabeh ya. Harus tajam betul, terus tidak boleh diangkat kemudian dilanjutkan lagi, itu jadi bangkai. Harus seret, langsung wis. Sedetail itu Islam agar tidak menyakiti hewan. Lek ngono-ngono gak didelok mbek wong. Baru nanti yang satunya giliran gak ropo-opo, ndi koncoku mangilang, kak mang bal-balan koncomu gini kan enggak ya. Padahal wis mati, ya. Enggak boleh itu yang begitu-begitu itu kan menandakan bahwa Islam itu sangat kasih, agama yang penuh dengan kasih dan